insyaallah. Kita lanjut tadi bahwa sholawat akan membawa ketenangan, sholawat akan mengabulkan semua keinginan. Sholawat kunci bagi seseorang untuk mengenal Allah dan mengenal kebaikan. Tanpa mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita kenal kebaikan. Jadi dimohon manusia itu kalau ingin mendapat kebaikan dari Allah, dekatlah kepada Nabi Muhammad. Kebaikan akan turun. Karena di dalam maulid dikatakan mustauda'i amanatik. Dikatakan pula wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sewaktu saya menginginkan bagian saya dari seseorang atau dari pemerintah, kita mendekati orang yang memegang gudang apa yang diserahkan oleh pemerintah kita. Misalnya kita ini beras, blok nih. Kita cari siapa yang memegang kunci gudang ini siapa. Kita dekati orang itu, kita rayu orang itu, kita sanjung-sanjung orang itu. Lama-lama, ini kunci buka, ambil, silakan, ya gitu. Mau cari ilmu Allah, tidak melalui Rasulullah. Ya tidak kecekel-cekel. Mau cari gudang-gudangnya ketok, ngarep itu luar biasa. Tetapi orang gelap tidak iseng dua kunci, ubeng terus. Ya orang tekan-tekan. Walaupun di situ, ya Allah, di depanku ada gudang. Bagaimana supaya beras yang di dalam gudang ini keluar untukku, ya Allah. Allah mengatakan, wong-wong sing-sing sini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin gudang kuwi kuncine karo Kanjeng Nabi Isa ngoten. Kuncinya sama Rasulullah. Kalau kamu ingin masuk ke dalamnya, pamit dulu sama manusia yang kucintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar terbuka kunci-kunci itu dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oh no. Bukan Allah pelit. Maksudnya Allah aku bisa jadi contoh menungso kok malah aku golek dia. Saya utus Nabi Muhammad gunanya untuk apa no? Saya utus Rasulullah manusia muslimin muslimat gunanya sebagai teladan untuk contoh uswatun hasanah. Berarti tidak ada satu jalur kebaikan di muka bumi ini kecuali sumbernya melalui Nabi Muhammad. Selainnya tidak ada. Misalnya kita lihat ada orang, wah mungkin kok apik betul ya, orang itu kok baik betul, oh, berarti ditusuk-tusuk, oh niru Rasulullah. No. Ada orang yang berbuat ini sedekahnya luar biasa, terus, oh Rasulullah. Itu terus ketemunya ke Rasulullah ke Rasulullah. Karena sumbernya di sini. Jadi tidak ada satu kebaikan di muka bumi ini terjadi kecuali kebaikan itu sumbernya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Jadi semua itu ngambilnya contohnya dari Rasulullah. Tidak mungkin berbuat diri. Dari mana kita bisa berbuat sendiri tanpa menyuntuh Rasul Muhammad? Dari mana kita bisa mengenal Al-Quran tanpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya mengenal Al-Haq Allah tanpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Para sahabat zaman Rasulullah pun mereka duduk sama Rasulullah. Ya Allah tanya, ya Rasulullah. Tanya terus sama Rasulullah. Mereka bertawasul dengan Rasulullah. Bahkan waktu meminta hujan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digendong oleh Abu Talib, paman beliau, dibawa di Mekah di depan Ka'bah. Di saat itu Rasulullah masih kecil, berdoa minta kepada Allah hujan turun hujan, dikarenakan gendong Kanjeng Nabi Muhammad. Sering diutus. Nah, itu kepingin berkah selawatan Mekah. Oh ya. Filmnya apa tadi? Ya hati-hati, bukan kita bismillah terus sholawat, kumandangkan tadi. Katanya Bapak Yai kita, anjengan kita, orang Sunda biasanya anjengan. Jadi beliau ini mondoknya di Bangil apa di Malang. Tempat Ustaz Abdul Qadir. Abdul Qadir berbagi. Masya Allah. Bahasa Madura iso, bahasa Jawa iso, gara-gara kumpul wong Malang. Inggih, lanjut lagi. Subhanallah, di sini ada Ustaz Ansari Salim Madura. Awalnya kita kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi di zaman dahulu mereka-mereka itu paham. Mereka paham. Di zaman seperti ini kita nih kehilangan gondelan, hilang gondelan kita. Nah, kecuali apa? Kita mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah. Luar biasa para sahabat saat itu kalau mereka sedih-sedih memandang wajah Rasulullah, hilang kesedihannya. Orang yang sakit didatangi Rasulullah, sembuh sakitnya. Orang yang lagi misalnya mumet dikira cekel ini hilang mumete. Lawai dhewe saiki golek wong kaya ngono ning ndi? Saudara, orang mumet kepalanya dipegang tambah mumet. Sedih didatangi malah tambah sedih. Soalnya kakek Rasulullah ngapain? Setiap orang didatangi Rasulullah, mereka menyambut kedatangan Rasulullah dan mereka mengatakan setelah Rasulullah datang ke tempatku ini, niscaya tempat yang bekas duduk Rasulullah tidak mungkin aku rubah sama sekali, karena di situ aku akan mendapatkan berkah minallah diberkatin Nabi Muhammad. Kuno wong biyen saatan. Saiki ora enak sih kaya ngono. Apa to berkah ben. Nabi sama kita kan manusia biasa. Betul, Nabi itu manusia seperti kita manusia, cuma tidak seperti manusia kaya kowe. Ngono lho. Kowe abakmu mampu, kelekmu mampu, semua bau. Rasulullah tidak ada yang bau, kok bisa dikatakan sama. Dirijimu pada dirijini Rasulullah dijajar kayak gini kan mandem menungso. Orang tertarik sama wajah sama diriji Rasulullah. Kok bisa diomong sama sopo. Jadi kowe kalau sini kebun binatang kok. Kalau Rasulullah kita Darwin dia mengatakan manusia kan suka ketek gitu. Soalnya Darwin ya aslinya juga ngono, suka ketek juga. Jadi dia menganggap bahwa semua manusia seperti dia ini. Ilmu Darwin ini. Lah wong saiki yang mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti kita, ya contohnya murid Darwin ini. Satu sesama almonya itu. Rasulullah bisa Muhammadul Basharul wa laysa ka'al bashari bal huwa yaqutatun wal nasu ka'al hajari. Betul. Muhammadul Bashar. Wong nyebut jeneng Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wis kemringan ngono kok. Nyebut jenenge Syekh bin Abdul Qadir. Duh, iki paling njaluk rokok. Wis susah mesti. Tapi kalau disebut nama Rasulullah tidak pernah ada orang yang susah kecuali murid Darwin memang hal monyet itu. Sebut nama Rasulullah kok sedih. Loh, ini misalnya Muhammadun Basharun nakal bashar, manusia tidak seperti manusia. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Kok bodoh kowe sekon cilik, kowe sekon nutfamu kuwi bekas bapak karo mbokmu sing kacang al tumpaan wal tumpaan boten nganggo donga. Ucap kurang jelas nih. Lagi Rasulullah ki ada lagi fatwa yang baru bahwa ayahnya kafir, ibunya kafir, sebab rungokke kuwi. Kuwi ulama-ulama sing stres, ulama-ulama sing ngentenono. Tidak mungkin misalnya apa yang terjadi zaman setelah Rasulullah rasa kok gede-gede. Saya punya misalnya, ngoten wong waras. Saya punya pemimpin yang saya cintai. Kebetulan mbahnya itu kafir. Saya tidak pernah cerita nek mbahnya kafir. Tak nengke ora tak critake. Sebab aku terus karo pemimpin kuwi. Paham? Saya tidak pernah menceritakan misalnya saya itu cinta kepada seorang pemimpin. Pemimpin itu orang yang paling baik buat saya. Dia punya datuk-datuknya kafir misalnya, datuk kedua kafir. Saya tidak pernah membongkar kekafirannya karena kecintaan saya sama makhluk yang tidak bisa memberi syafaat. Apalagi manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak jelas kamu tidak paham. Wis wani ngafir kene masjid-masjid lagi. Aja ngedai ulama-ulama kaya ngono kuwi. Kalau khutbah Jumat manggil ulama sing waras. Bukan ulama stres-stres mbok undang. Nanti assalamualaikum ini bid'atu dolalah, bener dolalah iki
terakhir, wahai hadirin dan hadirat, kita tidak boleh melakukan ini, itu tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunan itu seperti kita ini membaca Al-Quran. Tidak boleh kita ini terbangan seperti ketek ogleng. Ada sing ngono. Kuwi nek khotbah Jumat ngarep apa to lele ketek kuwi ning sing ceramah kuwi. Kok ketek ogleng sing ceramah kuwi ketek malah ngono lho. Jadi mudeng. Jadi nek sing ceramah-ceramah wong-wong desa iki luwet-luwet wong desa. Ora mudeng ilmu. Jadi enak wong ketok anu diundang, oh ini orang alim. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wong desa iki wong sederen-sederen. Meneng. Astagfirullah. Wah, enak banget. Oh, subhanallah. Apa? Ora mudeng bahasa Arab ora paham kuwi. Astagfirullah. Terakhir jenengan sedaya para hadirin hadirat sidang Jumat yang berbahagia. Saya dulu termasuk orang yang selalu mengikuti tahlil dan yasin. Berhubung saya telah pergi ke Mekah, saya berguru kepada ulama Mekah. Ternyata apa yang dilakukan ayah saya, ibu saya, datuk saya, semua syirik. Jadi saya senengin bapak ini ngerokok. Lihat bapakmu syirik ngerokok jahanam. Ya kok anjing wani ngomong bapakmu kok syirik-syirik. Ngerokok bapakmu. Nah terus misalnya dia tahu nih bapaknya syirik ngerokok. Kula nggih mboten nangsal dikindongaken tiyang pun pecah yang pun mati niku mboten nangsal didongake sebab dungane mboten tekan mriku. Dene enek Pak Bos iki tak tekake. Lah nek Pak Bos iki nganggo gambare manuk ngono kuwi numpak kadang-kadang tak lagi sing ngenterke malaikat nek ketok malah nyulek awakmu sik. Kowe iki kakean nomor pancen bendina aku nekake Fatihah itu saya sampaikan ke rumah-rumah, ke kubur-kubur mereka kok kamu ngomong orang tekok. Nek ketok ngono lho. Jadi wong desa hostel kita siap untuk mempersiapkan mubaleh sapa ning ora ndi mubaleh rono. Gratis. Saya bingung amplope. Nek mubaleh sekosor kliwone amplope kan orang bayar. Ya arep mbok bayar ya monggo karepmu, ora dibayar ya orang jaluk bayaran. Lah soalnya apa orang-orang itu kan kadang wis ngono kuwi. Qala Allah Ta'ala Quran jadi arep mumpal. Jadi di fase-fase ke oleh wong desa masyaallah Masya Allah lambemu orang mujud apa masyaallah fasih luar biasa ngarep mukawi lu ya orang nyalahke boleh fase-fase ojo gaya fase. Saya yakin wong fase kaya apa nek ora terusno Kanjeng Nabi kudu fase udah Rasulullah kok arep mbok singkirke kok arep nyingkirke sapa? Melu ajaran anyar nang dewe anjang enten sing lapor ben kula niku nek salat kadhep pundi mawon angsal. Lho iki model anyar meneh. Iki wis jeren meneh. Lah wong desa seneng ngono-ngono bangsa macul ngono kuwi wah iki cocok nek salat luar biasa. Betul. Para habaib para kiai iki keliru kabeh. Wong ning Mekah iki mubeng kok mosok ning kene ora entuk. Lho ini kan juga memuteri Ka'bah sama saya gaya gambar Ka'bah. Lah kok ning tengahmu bengok kowe salat to. Wis ilmu anyar nek kaya ngene iki ajib. Aduh belajar to lele. Ilmu tu penting nek golek ustaz yo sing bener. Golek ustaz yo sembarangan ustaz. Yang cari yang ahli sunnah wal jamaah sing kenal tentang akhlak, kenal tentang jogor nyalahke tok. Lah kan jenengan padha wae nyalahke. Aku ora nyalahke. Mengembalikan salahnya itu kepada mereka ngoten lho maksudnya. Ora padha wae ya wis tek. Nah tak neng-nengke kok sik kaya ngono terus khotbah Jumat dilalangi wong-wong ya berat. Khotbah Jumat tidak boleh terlalu lama betul. Lah wong-wong kita harusnya jenenge ceramah lah. Ceramah Jumat 2 jam. Gue sangat 2 menit. Nah orang-orang yang model bid'ah ini bener tindak lagi sunnah gue.
Ceramahnya pendek, sholat itu sekot dua ini nganti kediawan, sujudnya yo dua ki awake. Perpanjanglah sujud kamu, ojo perpanjang awakmu nek arep sujud. Ngono lho. Maksudnya dilosoru. Makanya orang mudeng bahasa Arab ya kaya orang. Kita mari mutalaah, mari bedah buku. Sing dibedah dodohmu. Orang-orang yang bedah-bedah buku sing bangsa Islamic School apa kuwi. Alah, iku padha ora pintere, wis ta. Yang orang-orang profesor, dokter bedah arep golek bid'ah kuwi. Bukan jodohne wong-wong kuwi. Pertama itu sudah bid'ah bola kakek ngomong tutupan bukumu dolen. Aja dituku. Betul, terus ngomong sini neng Ka'bah neng Mekah tak pesen-pesen ke haji. Aja nggawa buku sing kono blas. Wah sak tumbuk gratis ngebot tas. Tekan kene ora diwaca percuma. Lebih baik Pak Jenggot, tolong niki bukune mentek sedaya. Ambil, makan kamu semuanya, gain soto. Kadang orang Indonesia makan ning kono haji tak kemari ini buku bagus haji bagus oh ya bunyi terus salaman ngomongin haram ya jadi aku nek ngambung kiai biyen iki yo haram mulai sudrene uteke rusak mulai ning jalani ning pesawat dibaca astagfirullahaladzim aku ziarah Rasulullah berarti cerek iki astagfirullah gelo karo ziarah Rasulullah. Pokok yang ini kok gelo urip ngono lho maksudnya. Gelo sisan aku kok ya dadak urip Gusti. Aja percaya karo buku-buku kaya ngono kuwi, aja percaya. Buangan, omongan ora manfaat. Ini orang-orang akan merusak akhlak ahli sunnah wal jamaah dengan mempropagandakan buku-buku seperti itu. Terus digelo. Aja percaya. Buku-buku setan ning budan-budan manusia. Kalau manusia tidak seperti itu kerjaannya, ngabisin triliunan rupiah untuk menunjukkan pahamnya. Apa dong? Sedangkan masyarakat fakir-fakir yang kayak sekarang bayar upatannya, sekolah bayarannya, itu ribut, gaya buku terus dibagi 2 juta, 3 juta manusia yang berangkat ke Mekah gunanya untuk menganukan pahamnya. Kalau Indonesia mulai desa yang dengan ini Mekah nggak bismillah. Ayo awak itu ditiru terus biar mulut tak bisa. Memang jenggot tinggal lagi kok. Ini kerbau gue ayo coba bukti ini Mekah ya. Islam itu kan datangnya dari Mekah bener. Abu Jahal ini nggak ya Mekah. Abu Lahab ini neng Mekah tinggal. Lalu ini kepingin wong Mekah kafe anu kayak Abu Lahab monggo. Jadi jangan dilihat di Mekah itu wong kafe api. Memang Islam dari Mekah. Lahirnya Rasulullah di Mekah benar. Memang lahir Rasulullah di tempat seperti itu. Apakah semua itu semua benar? Kan belum tentu. Kan saya mengatakan saya benar juga tidak. Tapi insya Allah orang keliru menurut maksudnya. Oleh waktu wae bareng benar. Harus kita punya bukti-bukti bahwa kita punya dalilnya apa? Dalilin dulu. Bukan dulu itu dalil apa? Para kiai, para ulama saya lihat yang matinya dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan membaca surat Kahfi, meninggal dalam keadaan sholat awabin kata. Ikuti yang senang Rasul, senang selawatan, senang dufu. Kalau tidak senang pun tidak mungkin mencaci. Ente sih buatan senang dufu, tapi tidak mencaci dufu. Saya mau pada oblek, selawatan pada oblek. Yang campur sari. Orang lain ngomong ini wayangan lu wayang ini super beda zaman Rasulullah ini wayang tapi aku seneng wayang orang apa wayang ini zaman Rasulullah ini Petro garing orang ini nah waliullah itu membuat itu sebagai cerita supaya orang tahu apa maknanya ini maknanya itu dibuat dengan coro wayangan no cowok seneng wayang orang apa ini wayangan itu rapi tahu, tapi ini terbangun itu bid'ah tidak ada tuntunan. Iya nanti. Jadi masya Allah, aku ini kepingin nih Islam di CCTV. Wong sing sok ngomong ngono iki tak lep pengen kuburane. Arep ngerti malaikat hidayah apa niku tak duduke film iki lho wong sing ra seneng selawat.
Cuman ora iso, kowe sok gemes mentok ora gemes. Maksudku kepingin wong kabeh iki insyaallah masuk cinta Rasulullah dan nanti masuk surga bersama Rasulullah. Bukan apa-apa, saya tidak ingin apa. Golek tenar, ora butuh tenar. Golek murid, ora butuh murid. Ini semua kepingin menyelamatkan supaya umat ini kenal Rasulullah, ikut Rasulullah. Kalau kita mau cari murid, rasa ngaku kenal ke Rasulullah, tak kira 10.000-an muridnya akeh. Setiap pengajian di tempat Habib Syekh silakan mengosongi kantong, sebab nanti setiap kantong akan dapat 10.000 rupiah. Maka kabeh burung lahir ditontok ke kendang lahir ini 10.000. Lo walak beb 10.000 udah tak lalah modelnya mau ini, nanti lihat dulu. Nanti kalau sudah mulai kurban ini sesok itu mulai tuh perayaan pedus, perayaan giring. Itu antri kaya astagfirullahaladzim. Wong Islam yuk ngetok ke kiri ini terus. Maksud saya tulung-tulung masjid-masjid, yayasan-yayasan. Kalau bagi itu tidak usah pakai dibagi di depan masjid atau di anu kalau bisa. Bagi itu dibagi langsung ke rumah masing-masing melalui RT, RW, lurah. Wah, riyen peranak titip ke lurah malah dicolong lurah kowe. Lah ya, golek lurah sing waras. Aja nyalah ke lurah. Saya bismillah, dibagi itu lebih bagus daripada ditonton antri 3 meter itu bersaon. Saon ini gede-gede. Delalah menungso niki ya pikir antine direk siji di fotokopi ping 4. Dugi pertama niku direk sing palsu fotokopina. Ngapunten nggih Habib Syekh. Kula pun kula simpen. Kalau nangis bareng subhanallah saon iki. Mendenge tak kedhe saon. Ijazah ini fotokopi ini panjenengan boten percaya sumprit kula niki nggih. Lan delok wong tuwa mesake dari sini, enggak, ya. Halena simpai. Fotokopi nomor 2. Datangnya bukan sama saya, karo tonggoku sebelahnya. Kula niki kali Pak Syah iki boten diparingi sebab niki fotokopian. Ya, kamu sih saon. Padahal dadi awak ya ora. Jadi ini bangsa yang menunggu al-kotoran itu 1 on ngapusi. Wes kok ini berhubung mesake wong tua KI. Fotokopi ketiga sama yang jaga pintu. Tulung mas, kula pun antri kuwi enjang dek wau dereng asal niki kula antri cal niki fotokopian. Nah, fotoramu jenenge KI mesake ngapusine 3 on. Nah, terakhir asli datang kepada saya lagi. Alhamdulillah Pak, saya tolong ini. Loh, jadi kan dek malah fotokopi boten. Sumpit kula boten. Niki asli boten fotokopi jenengan niku kok pelit men. La haula wala quwata illa billah. Wis entuk 3 on wis wani misui padha. Iki sifat kiri. Hati-hati dan jangan bangga wahai pejabat, wahai orang kaya, nek bagi aja pameran. Saya ngerti umat ini model kaya ngono kuwi coba pamer ke kepala mana-mana. Iya, assalamualaikum. Ini agak hadiah panjenengan. Assalamualaikum masjid. Lu itu syiar ora syiar. Sekarang tuh TV itu setan iblis. TV setan itu malah menghinakan umat Islam. Setiap ada kejadian ribut pembagian zakat pembagian ini disoteng ke TV. Telah terjadi kericuhan di satu daerah pembagian 12.000 rupiah dengan 1 on kambing. Lepas TV gede-gede ke polisi jotot, pelong sing iki jotot. Ini digedeke karo TV. TV setan iblis TV. Kecuali TV ibadah. TV ibadah ya Bapak, saya yang dakwah toh MCA TV. Radio Hidayah. Tak liyane aja. Wes, kok promosi dapat kuyen. Hanya liyane akhirnya assalamualaikum. Allah Ta'ala bahwa kita harus menegakkan jihad. Allah lele jihad bijak. Gue kaya ngono kok jelas. Hati-hati, radio ki Al Hidayah wis penak. Setelah ini pakai sunnah. Ayolah pengen suaramu dia. Terus sesati Abdullah Sa'ad, Ustaz Gus Karim, lah Ustaz Gus Karim, Sony, wis ngono-ngono kowe. Dianggap elek ora apa-apa, tapi men selamat. Timbang sing gaya-gaya malah kakek ngomong. Nggih, hati-hati. Korban pun saya minta singati. Tiru Rasulullah. Contohnya akhlak Rasulullah. 1. Nek arep potong wedhus sebuah sapi aja ning ngarepe.
Potong sapi aja ning ngarepe sapi. Potong wedhus aja ning ngarepe wedhus kuwi salah satu adab Rasulullah. Sebab napa? Wedhus mau dipotong di depan wedhus yang lain sing liyane kok arep mbok potong kangelan. Ya ora percaya coba. Wedhus sing ngerti yo, dulurku dik. Pateni. Ini lagi Pak Singgung. Ayo coba arep anu coba. Misalnya terus arep mbok geret setengah mati. Otak-otak. Ya ora percaya coba iki. Rasulullah kuwi ini coba didengar wong-wong sing ngamukan kuwi. Karo wedhus cara motong wedhus aja ning ngarepe wedhus lah kok kowe paten-patenan malahan. Antara muslim satu dengan muslim lain. Kok malah kafir-kafiran antara muslim satu dengan muslim lain. Kambing sama kambing pun caranya motong sama Rasulullah diatur. Lah kok kowe wong Islam karo wong Islam lain tenang. Sapa sing paling ngono? Kowe saya menegakkan kebenaran. Mulai. Dilalah dengan pengawan dulu menegakkan kebenaran jorok lulu ampun ngalah menegakkan kebenaran ampun hati-hati Rasulullah karo wedhus iki ngono hebatnya Rasulullah liya wedhus iki dikai syafaat karo kanjeng Nabi sebab wedhus iki mudeng nek kuwi kanjeng Nabi lah umat sing zaman akhir niki ora mudeng nek Nabi Muhammad iki keunggulan ora mudeng lah mudenge menungso biasa wis mati coba ziarahi nang wae lha kaya ngene kalah karo wedhus makanya sekarang banyak manusia yang kalah dengan binatang ini Masya Allah nanti kali dorowi ini angker gantian sudah mungkin macam-macam terus wedhus sing lungguh semene rumputku lebih indah daripada rumput tetangga kali dah rumputku lebih indah daripada rumput tetangga apa yang gitu lu waras no lah bejo nek menungso rumput tetangga lebih indah daripada rumputku lah diwalik ni wanita wedhus menang pedhis wedhus wis sadar kok kowe ora sadar kok menungso wedhus wis tobat wedhus ning alun-alun saiki sore enak mangke kali tak dicedhek ya ora ada uyak-uyakan ning alun-alun uyak wedhus saya dulu kecilan saya itu ning alun-alun ndelok wedhus kebak saiki wedhus wis sadar wis tobat menungso nek kita jadi wedhus oya wedhus nonton subhanallah menungso ora warani tadi aku ki ditiru to astagfirullah Gusti ngapunten Gusti wedhus to saya membuat satu amal jariah sing ditiru menungso cedreng kuwi kok usah dembis ya Gusti lho nek alon-alon iki hotel becak ora becak ya ora lek udan ana apa bengi-bengi jam 1 tutupan. Ono apa? Ternyata di situ hotel goyang. Astagfirullah, di wedhus astagfirullah Gusti. Ki menungso tenan kudu kok Gusti, lah hati-hati nggih. Ki wong ora anu. Kone budhe ngono kuwi. Bujune pijo. Ya alhamdulillah orang budeng ini maksudnya kerumunan kelas itu kelas. Alhamdulillah mudah-mudahan orang kaya wedhus sih hati-hati semuanya. Ayo Rasulullah hebat, Rasulullah kita tiru bukan cuma bersolawat tanpa menirunya. Lil ajsami wal arwahi wal qulub. Jasad kita bersolawat, ruh kita bersolawat, hati kita bersolawat, mesti selamat. Kalau tidak nolong umat. Makanya wong-wong kuwi mumet golek wong delok wong selawat kok tambah gede, jamur kok tambah gede, risalah kok tambah gede, ngene kok tambah gede. Aku kok ora gede-gede. Aku kok sik sakmene terus. Akhirnya golek masa golek ini orang itu lesu. Apa iki ora sana selawatan wae. Malah justru ning selawatan iki cedak ana wong-wong sing ora seneng selawat dan kupinge muka. Sapa ngerti nek dene itu hidayah dapat mengerti ternyata selawat itu enak. Nggih pengumuman benjang dalu ba'dal isya ten pondok pesantren Al-Qur'ani nggih wonten acara hall Bahdaris dan para guru-guru, para sesepuh insyaallah yang diadakan di pondok Al-Qur'ani ba'dal isya bersama sing umumke dan bersama keluarga besar Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa. Insyaallah kita bisa kumpul bersama-sama para kiai, para ulama, insyaallah dunia dan akhirat benjang dalu nggih. Radio Al Hidayah juga saya pendengar Radio Al Hidayah.
Mudah-mudahan bisa hadir juga. Kalau tidak bisa hadir sing wedo-wedo ing rumah lewat radio iki wis luwih apik. Ya, soalnya kadang nek aku nek dhewe nek pemilu kok dimulet beku ana tuyul-tuyul gitu. Lagi nek tuyul kan merang putih dan ini wonten pengumuman meleh, dirilah kripe kok berdikiri terus piye. Orang enak kripe, tapi bener deh kripe ya pikiran. Kripe berzikir dan bersolawat. Subhanallah. Gimana sih begini? Kampung kripe, ayo. Dewas ngomong dikira kok rojokan satu keajaiban. Wah, ini aku yang keajaiban sithik tambahan. Ojo gelem dibodoh-bodoh karo kodomo. Komodo. Rek komodo supaya menjadi keajaiban dunia ketujuh sing ajaib wong-wong sholawat ora sholat ni ajaib. Ini kodomo komodo kuwi aja mbok urusi. Komodo arep dadi keajaiban dunia ketujuh karepmu ke-100 karepmu. Li wong edan-edanan kabeh. Saya di SMS, oke, tolong direct nomor ini untuk bagaimana kita antarkan komodo. Komodo dalem. Nyaran-nyaran yang digawa neng Wong Solo di Geladak di bawah ini adalah orang-orang yang mencagar budaya sholat mudu. Kita bagaimana SMS 100 juta SMS ngejak wong sholat neng masjid gitu api. Sing untung sing duwe telepon bayarnya 100 rupiah saja. Berapa? 1 rupiah Pak. Bayar 1 rupiah sih ping 100 juta gitu. Itu ngedit banyak, dan ini jawabnya banyak deh. Iya dilebih. Ini orang di bodoh-bodoh. Ampun bu, jangan tidak mau. Kau rasa mbak rek-rek nih. Komodo harus jadi keajaiban nomor 1 karepmu, nomor 7 karepmu. Sing ajaib ini jadi wong Indonesia, orang kenal Indonesia ini wong rodo ajaib. Wong Indonesia orang gelem hormat gendera Indonesia ini ajaib ngono. Sing ajib-ajib sing ngono komodo. Ana apa lho? Stres Indonesia kira asih tenangnya. Orang didik pikir kemaki. Saya yang tidak setuju orang ngomel ini tak jadi komodo sih kan. Mana saya sumpah ini loh kan. Apa itu kadang titik-titik tahu lagi bilang titik komodo. Oh tak bilang komodo timbang ngurusi komodo. Ayo mari kita sebarkan 1 juta SMS sholat di masjid bersama. Wis menurut subuh bareng Tompok nang masjid juga mulai ngono anjing ora urusan komodo orang jamin surga orang jamin neraka kudu dulu lah lho kemudian delok kowe kok bodoh-bodoh mendong ngurusi kok aku keajaiban dunia ketujuh iya kan keajaiban sing ajaib itu wong melu selawatan ora salat ini ajaib. Wong aku Islam umat Nabi Muhammad ngapusi ajaib. Ini sing ngaji masjid bila bono rek ngapusi bersama. 1 juta ngapusi bareng-bareng bono ajaib. Komodo, no sing diurusi wong-wong kripek ya ada. Dan memang kripek berzikir apa nek komodo. Saya kadang bilang gini kok ya gelem di deretan ya. Itu cuma 1 rupiah, orang yang cuma ngomongmu iso pulsamin tak akeh ini 1 rupiah ping, bahwa 1 rupiah ini bantuan ke masjid ini rombongan 1 rupiah mengumpulkan duit untuk masjid, untuk pondok pesantren ping 1 juta jadi berapa? Ya 1 juta, lah 1 juta ini untuk pondok pesantren gagah, komodo bilang ngomong komodo mati ya sedang berdiri ini mikiri komodo, jurun. Paling gak pernah setak. Dibuat yang orang Indonesia kira asing apa tak delok lagi. Ini negara ini piye negara Indonesia ini. Aja gelem TV barang itu supaya rek 9 ojo aku sih TV itu setan juga ke TV. Dia kok gemes sampai ya kan komodo diurusi wong ora iso bayar sekolah nek sing ngurusi. Enak wong bayar sekolah ki urung iso lunas, ora nek sing ngurusi. Kudumu SMS Indonesia. Kripe. Hadirilah kripe berzikir dan bersolat bersama kudumu.
Habib Syekh bin Abdul Qadir Az-Zakab dan Akhdamul Mustafa Soloraya yang akan dihadiri oleh Bupati Klaten Bapak Haji Sunarno SKM Waduh, dan Kiai Haji Ahmad Jablawi, Kiai Haji Abdul Karim Al-Qabid, dan lapangannya di tempat lapangan depan Masjid Al-Huda Kripik Malangan Tulung Klaten. Sebab yang diantara ini ngomong kaya apa doa aku ini pada waktu hari Ahad tanggal 30 Oktober 2011 yang orang percaya kok kuntek no mungkin itu bendera pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Mati dia secara Islam diharap kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat jangan hadir. Ya, hati-hati. Lagi pengumuman ajib loh. Kalau tidak sehat jangan hadir, dan dianggap kalau hadir jangan bawa macam-macam. Bapak ibu sekarang banyak al copet itu al copetan. Jadi ini mangkat pengajian ini juga HP ini so HP ini cekelnya terung. Tapi sing misal maling di program, ulang damel program HP kalau anak ini sing maling nyetrum. Lah tuku murah kuwi. Rp1 kodomu. Pulsanya gratis. Gratis orang bayar seumur hidup. Apa? Sekot terontong. Terontong mana terontong ini? Halo. Terus di seumur hidup gratis. Terus orang mungkin enak sih nyolong gowo. Wih banyak pengajian. Merek Nokia. Gratis. Karena merek Nokia sini. Kono sisi bujune ning pojok kono. Halo sayang. Iya. Wis ngono, ora mungkin ana sing nolong. Wis jaminan. Aja ana HP apik-apik iki. Anak cilik muto, habis susukan. Habis hilang. Dia HP saya hilang gimana teh kowe ora apa-apa. Sing enak untung awakmu ora hilang. Pengajian ini gede 10.000 maksimal 50.000. Ya, asal munculnya, hilang saya kata wujud lumayan. Alhamdulillah saya kata sing hilang. No, gue orang yuto, belum yuto, ada apa pun? Ada pulaan menungso. Pengajian gue orang yuto namanya. Ya hati-hati. Nggak dompetnya mau itu dompetnya kata 2 meter. Lah orang kaget dulu, ini dompetnya 2 meter. Ini sini apa sowek? Delalah berarti sudah lah. Dan sebatu sowek tau. Pasal soal, jadi bisa tanggawan dompet, yang perlu dompetnya dicedai mandu. Langsung nyingkir gitu lah ya. Dan yang isang ibu-ibu, ojo deselan bu. Ini posisi kayak setir ya manu kok. Ibu sebelah kanan, bapak sebelah kiri. Ngono. Depannya Habib Syekh dan para kiai lah. Kandeng nganti mumet ini. Ojo mandeng kudumu ya. Juga kayak kudumu, mudah-mudahan orang berhasil lah. Nah, kok ngono tapi, lah percuma lo berhasil untuk apa-apa. Kudumu ya itu apa-apa. Kudumu itu belum ngambil, kalau melet nilai menentang. Karena sih tak dalam menunggu sing diusi, bangsa sing ora penting. Sing penting malah ditinggal. Jelas sih dah, nganggo sabuk, orang nganggo katok. Mudeng. Sabuknya luar biasa, regane 5 juta, tetapi tidak pakai celana. Jadi cuma jalan sabukan gembandul menurut. Lalu dianggap orang stres. Sholat orang diurusi, demo masalah kodomu. Lagi macam sabukan orang katoan ini ngelumui. Gua alhamdulillah sabuk saya harganya 10 juta. Aku orang katoan, tetep ini. Lebih baik katoan regane 5.000, sabuknya regane 100 rupiah. Tapi tutupan. Daripada katoan 5 juta, tapi ngisorin biak. Oke, insyaallah mudah-mudahan amin. Kabul semuanya. Ya Rabbana darabna di antara Atum alaina tauban Wa sullana al-awrati wa amin al-rawati Rabbi wa mawludina wal-ahli wal-ikhwani wa sa'ir al-khilani wa kulli dhi maqabban أو صحبة والمسلمين أجمع ضمنا وجودا منا في كل سون صلى وسلم ربي حداد قص صحبي والحمد لله بالبر والسلام تقبل